Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kembali kita berbicara tentang hubbullah, mahabbatullah, tentang cinta kepada Allah atau cinta Allah kepadanya, kepada sang hamba. Kali ini kita berkisah tentang Sayyidina Dzunun al-Misri yang tercantum di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Dikemukakan bahwa Sayyidina Dzunun al-Misri pernah masuk ke Masjidil Haram. Sesampainya di pintu Masjidil Haram, beliau menjumpai seseorang yang telanjang, dan dia berada di bawah salah satu tiang Masjidil Haram, dan orang itu hanya bersedih, nampak terus menangis. Lalu Sayyidina Dzunun al-Misri terbawa perasaannya, entah itu perasaan yang bagaimana, tidak diungkapkan. Dia duduk di hadapan pemuda itu, lalu dia ikut menangis. Ketika dia ikut menangis, orang yang menangis dengan telanjang tadi menanyakan, "Wahai saudara, apakah engkau menangis?" Oleh Sayyidina Dzunun al-Misri kemudian dijawab, "Ya, saya menangis. Saya seperti engkau, saya menangis." Orang ini menangisnya semakin keras. Sayyidina Dzunun al-Misri juga ikut menangis dengan keras. Tiba-tiba orang itu di tengah tangisnya menjerit dengan sangat keras. Dan ketika Dzunun al-Misri mencoba memperhatikan dan berhenti menangis, orang itu sudah meninggal dunia di situ. Oleh Sayyidina Dzunun al-Misri, orang ini kemudian diberikan jubahnya untuk selimut baginya, untuk penutup jasad dia. Kemudian dia keluar untuk memberikan kain kafan. Saat dia masuk kembali ke tempat itu, di mana orang tersebut tadi berbaring diselimut oleh jubah Sayyidina Dzunun al-Misri, ternyata jasad orang itu tidak ada. Yang masih ada hanya jubah Dzunun al-Misri yang tanpa tubuh orang yang meninggal yang tadi ditutupinya. Kemudian dia mencoba mencari-cari. Sayyidina Dzunun al-Misri mencari di seluruh pelosok Masjidil Haram, di sudut-sudut Masjidil Haram, dan tidak menemukan. Bertanya ke sana mengalir, tidak ada orang yang tahu. Nah, kemudian Sayyidina Dzunun al-Misri mencoba berdoa kepada Allah. Oleh Allah ditunjukkan dengan suara yang tanpa rupa, "Wahai Dzunun al-Misri, orang itu dicari oleh setan di dunia, tidak ketemu, tidak ada. Kemudian oleh malaikat Malik, orang itu sudah dicarinya di seluruh neraka, orang itu tidak ada. Dan oleh malaikat Ridwan, orang itu dicari ke seluruh pelosok surga, juga tidak ditemukan." Lalu Dzunun al-Misri dengan isyarah, bahasa isyarah menanyakan, "Ya Allah, lalu kemana orang tersebut? Di mana orang tersebut?" Ada jawaban, "Dia telah bersama dengan yang dicintainya selama di dunia. Dia berada di samping Allah Ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan cinta kepadanya, dan dia mencintainya." Sahabat yang dimuliakan Allah, mencintai Allah itu sesuatu yang sulit, dan juga kalaupun bisa itu tidak ringan. Cinta kepada Allah itu adalah anugerah terbesar. Kalaupun kita bisa, anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nilainya melebihi seluruh isi dunia, seluruh isi langit dan bumi, bahkan seluruh isi dari alam akhirat, itu akan dikalahkan oleh kecintaan kepada Allah, yang dengan kecintaan itu maka Allah mencintainya. Maka orang yang jatuh cinta tentu saja dia akan merasa asik dikala dia sendirian bersama dengan bayangan orang yang dicintai, pihak yang dicintai.
Ketika dia sudah mencintai Allah, maka dia asik dengan kesendiriannya bersama Allah, berwawan sabda, bercerita, berbagi rasa dengan bisikan-bisikan nurani, bisikan-bisikan hatinya yang disampaikan dengan Allah. Dan dia asik dan percakapan itu sehingga lalai dari keseluruhan dunia. Walaupun dia hidup dengan dunia, dia mungkin juga berbuat sesuatu untuk dunia, tetapi itu semuanya sebagai wujud kecintaannya kepada Allah dan sebagai ekspresi dari Allah mencintainya. Maka mari kita selalu berusaha untuk bisa mencintai Allah. Kalau belum bisa, kita turunkan sedikit, kita mencoba untuk mencintai Rasulullah. Yang dengan mencintai Rasulullah itu, maka Allah akan mencatatkan sebagai orang yang mencintainya. Kalaupun belum bisa mencintai Rasulullah, maka mari kita mencoba mencintai pewaris Nabi, mencintai para ulama-ulama, mencintai keturunan-keturunan Rasulullah. Dan kalaupun itu masih belum bisa, mari kita mencoba mencintai orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang berada di sekeliling kita dengan cara yang kita bisa. Arahnya adalah ketika kita mencintai sesama mukmin, orang mukmin dicintai Allah, maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah. Apapun harus kita lakukan untuk mendapatkan cinta itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.